Allah ciptakan dari nur, ya. Dibekalilah malaikat itu akal. Dengan akal itu dia bisa taat pada Allah. Nafsu hewan dibekali Allah nafsu. Dengan nafsu itulah hewan itu tidak akan pernah bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh malaikat. Iso hewan iku njeglak, nyekek, mate, apa gunung, nelek, ngoten. Nyekek, nelek, mate. Wis. Yang ditanyakan adalah malaikat hakikatnya itu siapa? Wis tak proses disik Bapak Ibu. Akal. Dalam diri sampean itu ada akal, Pak. Dengan akal itu bisa membedakan antara yang hak dengan yang antara yang hak dengan yang batil. Yang konteksnya akal itu akan mengajarkan dan membedakan pada diri ruhaniyah secara syar'i, iki perintah, ini larangan. Tatkala ruhaniyah itu kena provokasi nafsu, maka ruhaniyah tidak mengikuti akal. Sehingga dijelaskan, manakala ruhaniyah dikuasai nafsu, dia itu lebih jahat dari nafsu atau iblis atau khayawan. Tapi manakala ruhaniyah itu dikuasai oleh akal, maka dia patuhnya pada Allah melebihi patuhnya malaikat. Iki makola atau sistem yang ada di hukum syariat. Kalau kita tarik dari sisi hakikat sekarang, berangkat dari sejarah Isra Mi'raj Rasulullah, mengapa buruk yang statusnya itu sebagai sifat basariyah, malaikat statusnya sebagai sifat basiroh, ketika sudah melewati sab langit 7 itu kok ditinggalkan? Muhammad sendiri yang naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah, mengapa tidak dibawa ini? Karena Bapak Ibu itu masih termasuk makhluk. Kalau kita masalah taat konteksnya secara hakiki, bukan secara syar'i, secara hakiki, itu adalah amalia ruhaniyah, bukan amalia jasmani. Malaikatnya jelas nyeseh ini, karena sudah di kahanan Sidratul Muntaha atau makom musyahadah. Dikatakan taat kan gini, Pak. Ani budullaha wajtanibut taghut. Ani budullaha, arahkanlah hatimu pada Allah, wajtanibu, jauhi hatimu atau huta ing piro-piro selain Allah. Itu kan taat, artinya makrifat. Nah, yang disebut makrifat itu Allah melihat Allah, bukan makhluk roh bisa melihat Allah. Berarti malaikat itu kemana? Nggak ada toh. Itu taat secara hakikat. Jadi malaikat mang taat secara syariat jasmani. Akhirnya kita sesuai dengan hablum minan nas, meninggalkan jasad ini larangan, menjalankan perintah. Ini yo penting. Cuman ada yang lebih penting maneh lagi, ruhaniyah kita, ketaatan secara hakikat pada Allah itu yang bagaimana. Ingat, tatkala kau taat secara jasmani, sedangkan ruhaniyah Anda
belum ada ketaatan pada Allah yang sebenarnya, tak jamin sholat Anda mesti belakrak. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Kemarin saya sampaikan, wajib kita menjaga sholat 5 waktu. Tapi kalau tidak wassolatil wusta, tidak sholat tunggal. Al wusta itu tunggal, al wusta itu sholat yang tunggal, maknanya tengah. Tapi as-sholawah itu adalah jamak, wassolati adalah tunggal, disebut al wusta, ruhaniyah. Artinya kau sholat syariat tanpa hakikat, tak jamin ruhaniyahmu itu belakrak. Tapi kalau Anda jasmani sholat, ruhaniyah juga sholat, tak jamin khusyuk. Intinya ada di situ, ada di situ. Sehingga kita yang belum sampai di ruhaniyah, sholat kita itu kontradiksi, nggak sesuai dengan dawai Allah ini. Al-Baqarah 238. Di dalam ayat ini Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidhu ala sholawah, di belakang waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Nyatane kita melakukan gak khusyuk, lah tabrakan toh Pak itu, tabrakan. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan apa yang didawuhkan Allah itu. Karena wassolatil wusta, sholat tunggal ini tidak kita lakukan. Sholat ruhaniyah, hakikat ma'rifat tidak kita realisasikan di tengah-tengah syariat. Ini persoalannya. Makanya didatangkanlah Muhammad untuk membahas tentang ini, supaya umat itu gak asal-asalan sholat, asal kewajiban, asal oleh ganjaran, asal oleh surga. Tidak. Bagaimana mencapai rodiyata mardiyah, di situ Pak. Ingat, Anda akan mendapatkan lembu apabila Anda narik tamparnya. Sampean kan narik tampar, lembu ini katut mboten? Katut. Tapi ini Anda ngerangkul lembunya, tampare gak ono, dikipat-kipatno. Anda memegang ruhaniyah, jasmaniyah akan dapat sendiri. Anda membawa akhirat, dunia katut sendiri. Tapi iblis nafsu membuat tidak itu. Justru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Justru diwalik ambek iblis. Akhirnya akhiratnya ngaplu, dunyane oleh, akhiratnya ngaplu. Tahu ngaplu Pak? Bahasa Indonesia ngaplu itu apa? Zong. Dunianya bagus tapi akhiratnya zong. Apa hakikatnya malaikat itu? Makhluk yang harus Anda tiadakan. Di dalamnya ada hidup siapa? Allah. Bahasa ahad. Sapa hakikati iblis, sapa hakikati malaikat, sapa hakikati manusia jin. Kalau Anda melihat hidupnya berarti Allah. Iblisnya mana? Sudah tiada. Malaikat sudah tiada. Siapapun tidak ada sudah. La ibsor wa mubsor wa basor. Yang dinamakan dimusyahadah, makrifat pada Allah, bahasa ilmu, sudah tiada ada semuanya. Yang ada adalah aku. Akunya siapa? Akunya Allah, bahasa mudah. Bahasa sederhana biar Anda bisa terima. Akunya siapa? Akunya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Nah, itu maksudnya ada di situ. Otomatis semuanya lebur. Duduk dohir malaikat itu Allah. Duduk Syekh Siti Jenar dohir makhluk itu Allah. Duduk al-halat itu mau Allah dohirnya. La fi jubati illallah. Walaupun dia mengatakan itu, gitu. Tapi kacamata ruhaniyahmu yang harus kau
pergunakan melihat hidup di situ. Hidupnya siapa? Jadi kalau sudah di situ nggak ada persoalan, Pak. Free semuanya, tahu free ya? Rohaniyah kalau sudah kembali sampai pada Allah rahmat, bahasa syariat sana surga, ya ora kira mudun maneh. Ora kira. Nabi Idris sih, Pak ya. Politik kepingin mlebu swarga ben gak metu ya apa? Ya jaluk mati. Jaluk mati. Sebab sudah saya katakan, siapa kalau sudah mati dia masuk surga tidak akan dia diturunkan kembali. Idris bahasanya kepada Allah, si ya Allah jajal kula. Gusti Allah dipolitiki. Kayak Abu Nawas. Akhirnya dicabut Israel, mati. Dijak nang surga, ono surga, gak gelem mudhun. Lah katanya nanti kalau kaidah mengatakan kalau sapa sing wis mati ya terus dimasukkan surga nggak akan kembali sampai saiki. Nabi Idris itu sebetulnya adalah pelajaran, Pak. Pelajaran artinya gini, Anda kalau sudah menerima ajaran ini dan melakukan khalwat, sudah dimusyahadah, nggak kepingin mudun sampean, pasti nggak kepingin mudun. Iso terus ruhaniyah ini ada di musyahadah. Memang, Pak, di musyahadah terus. Cuman tampilannya di muhadharah, tampilannya di mukasyafah. Tapi asini Anda itu ada di musyahadah terus. Berhubung Allah tahu di politiki makhlukin namanya Idris, jenengan ajeng politiki pisan. Gak iso. Akhirnya muncullah terjadi proses dari musyahadatul fana ke kamil ke bako. Jatuh bangun. Tapi aja terima dengan akal loh, dengan ilmu syariat loh ini tadi. Enggak masuk. Sampeyan terima dengan ilmu hakikatmu atau imanmu. Bahasa kula ngomong Idris iku mau mulitiki, nguniku ya aja diterima secara akal, Pak. Iso gegeran ini boten. Jadi hakikatnya malaikat tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat makhluk ya makhluk, dia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk melakukan sesuai dengan apa porsinya masing-masing. Tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, hidup siapa? Selain Allah tidak punya hak hidup. Okay? Wow.